Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Injil pada hari Minggu biasa ke-29 ini memancing sejumlah pertanyaan, dan mungkin lebih banyak lagi pertanyaan daripada jawaban. Pertanyaan yang sering kali muncul dan terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita, ialah bagaimana kita mampu bertahan pada saat-saat ketika Tuhan tampaknya tidak hadir. Bagaimana kita mampu bertahan ketika segala sesuatu tampak tidak berguna, ketika segala sesuatu tampak sia-sia, ketika kita lelah dengan segalanya, termasuk dengan Tuhan, dengan komitmen yang kita buat, dengan pekerjaan, dengan persahabatan, dengan keluarga, dan dengan kehidupan harian kita. Bukankah lebih baik kita membuang semuanya itu? Apa gunanya kita terus percaya? Apa gunanya kita terus beriman dan berusaha mengamalkan Injil setiap hari? Dan apa arti doa bagi saya secara pribadi ketika begitu banyak tantangan dan kesulitan yang datang silih berganti? Di hadapan pertanyaan-pertanyaan ini, Yesus membentangkan kepada kita sebuah perumpamaan yang menampilkan dua sosok, dua figur yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Di satu sisi ada seorang hakim yang tidak jujur dan juga tidak peka, karena memiliki hati yang keras, yang tidak mendengarkan siapapun. Karena ia berkuasa, ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Di sisi lain ada seorang janda, orang terlemah dan paling tidak berdaya dalam masyarakat pada saat itu. Tidak ada yang membelanya. Ia tidak memiliki hak, tidak ada kekuatan, tidak ada harapan untuk mendapatkan apa yang dia minta. Apakah si janda berhenti sampai di situ? Tidak. Injil mengisahkan lain. Janda justru melawan segala logika dan dia pantang menyerah. Ia terus bersikeras sampai pada akhirnya dia berhasil mendapatkan keadilan. Saudara-saudariku yang terkasih, berdoa selalu, meminta selalu, tidak pernah lelah, dan itu diwakili oleh sosok janda. Tetapi apakah ini berarti bahwa hakim mewakili Tuhan yang tuli terhadap permintaan kita? Tidak. Jika benar bahwa Tuhan selalu mendengarkan kita, sama benarnya bahwa Dia mendengarkan kita dengan caranya sendiri. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Ada jarak antara kita dan Ia dari pihak Tuhan. Ada perbedaan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan untuk mengubah hidup kita. Dan Tuhan pada waktunya akan mengabulkan apa yang kita minta. Doa bukanlah pelarian dari hidup kita, dari dunia di sekitar kita, dari masalah kita dan lain-lain. Ini adalah perjuangan untuk hidup, untuk keadilan, untuk kemenangan kasih dalam semua orang dan di dalam segalanya. Janda itu terus percaya pada keadilan hakim yang tidak jujur. Terlepas dari segalanya, dia terus bersikeras untuk bertahan, bahwa dia akan mendapatkan keadilan. Dan kemudian doa memiliki tujuan untuk tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Ketika saya menginginkannya, saya lalu tidak berdoa lagi. Bukan itu.
Tujuan utama doa adalah untuk terus percaya pada Tuhan, percaya bahwa cinta yang tak terbatas pada akhirnya akan menang, terlepas dari segalanya yang menghalangi dan juga dari pengaruh orang lain. Betapa tepat waktu untuk menghidupi doa bagi kita seperti zaman sekarang ini, ketika umat manusia tampaknya telah menjadi gila dengan peperangan, perlombaan senjata, umbaran kebencian satu sama lain, penindasan, korupsi, pemerasan, dan lain-lain. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, bersikeras dan bertekun dalam doa untuk terus berharap terhadap semua bukti, bukan untuk meyakinkan Tuhan, tetapi untuk memasuki waktu dan jalannya, untuk mengubah hati kita yang keras, tetapi juga belajar untuk tidak menempatkan diri di tengah, belajar untuk mengosongkan diri sedikit demi sedikit dan memberikan ruang bagi Tuhan, bagi cinta yang tak terbatas yang ingin datang dan tinggal di dalam hati kita. Doa seperti ini bisa dihayati oleh semua orang, kapan saja dan di mana saja, karena pada hakikatnya doa adalah sikap hati, sebuah sikap yang mengubah kita secara mendalam, tapi juga hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Doa seperti ini tidak meminta untuk mengubah situasi, tetapi untuk mengubah hati, untuk hidup dalam sejarah kita sampai akhir dengan hati yang baru. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan pertanyaan terakhir Yesus dari Injil yang kita dengarkan hari ini. Tetapi ketika Anak Manusia datang, akankah ia menemukan iman di bumi? Sebuah pertanyaan akhir yang terbuka. Sebuah pertanyaan ibarat batu besar yang menghantam pikiran kita, kesadaran kita sebagai orang-orang beriman. Dan jawabannya justru kembali pada kita masing-masing, tergantung pada keinginan dan niat kita untuk berdoa. Semakin orang beriman, semakin ia berdoa. Semakin seorang berdoa, semakin bertumbuh dan berkembang imannya. Karena iman merupakan penyerahan diri seseorang kepada Tuhan yang hanya diungkapkan lewat doa. Semoga Roh Kudus memampukan kita, membuka hati kita untuk semakin beriman dan semakin membakar semangat kita untuk terus berdoa, memohon, meminta, dan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pemberian, untuk setiap rahmat, untuk setiap anugerah yang kita terima dari Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian.